Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang nyaman ini, saya berada di Desa Bloro, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kami bertemu dengan Kepala Desa Bloro untuk berbincang-bincang untuk seluruh penonton Satya Kumala Cinema dan juga masyarakat umumnya. Baik, langsung saya temui Pak Kades. Ya, Selamat jumpa nih Pak Kades. ya Mungkin jumpa. bisa perkenalkan diri dulu. Yang pertama itu, kedua langsung sejak kapan menjabat sebagai kepala desa di Desa Bloro ini? Ya, masih. Nama saya Muhammad Muhtar. Saya untuk periode pertama menjabat 2016 sampai dengan 2022 dan untuk periode kedua 2022 sampai 2028. Jadi ini masuk periode kedua, Pak. Ya, masuk periode Ya, kedua. yang ingin saya tanyakan kenapa begitu punya antusias yang besar untuk membuat film tentang asal mula Desa Bloro? Ya. Sebenarnya mulai saya periode pertama sebelum-sebelumnya kepala desa tidak ada untuk memperingati hari jadi Desa Bloro. Tidak lama saya menjabat, saya langsung mengadakan rapat, saya berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang waktu itu masih banyak hidup. Terus waktu itu saya tanya, cari informasi, ternyata sangat menarik Desa Bloro, asal muasalnya. Salah satunya yang pertama, Desa Bloro ini salah satu desa tertua di Kecamatan Sebulu. Salah satunya. Makanya dari itu saya mengajak tokoh-tokoh tadi, saya ajak rapat, kita tentukan tanggalnya, makanya waktu periode pertama lah saya peringati hari jadi Desa Bloro pada tanggal 20 Agustus. Karena Desa Bloro berdirinya tahun 1903. Gitu. Makanya kejadian-kejadian mulai dari kepala desa sampai dan sekarang itu sangat banyak cerita-cerita dari tokoh-tokoh tadi. Makanya itu saya sangat tertarik. Dan saya ingin juga memberi untuk anak-anak, informasi untuk anak-anak, oh begini asal muasal Desa Bloro. Ya, kalau boleh tahu asal muasalnya apa, ada perpindahan penduduk atau tentu ada cerita kenapa tiba-tiba jadi namanya Desa Bloro. Ya betul. Jadi memang Desa Bloro ini orang pendatang. Sebenarnya dari Muara Kedang, daerah Kota Bangun. Itu asalnya. Cuma kalau cerita awalnya itu ada memang pemburu dari Jambe, Hmm, desa tetangga sebelah, salah satu desa tertua juga di Kecamatan Sebulu. Sebulu. Kalau dulunya Tanjung Langkap namanya kan. Nah, waktu itu berburulah ke Desa Bloro, masih kita satu hamparan, satu tanah. Nah, jadi si pemburu tadi datanglah ke Desa Bloro untuk mencari binatang. Dari pagi sampai sore kecapean, duduklah di suatu akar. Akar yang sangat besar waktu itu kan. Besar, Akar pohonnya. akar pohon. Ah, Jadi istirahat, duduk. Nah, jadi kayak iseng-iseng tuh kan, kalau orang dulu kan bawa senjata lah kayak parang, mandau itu. Di parang lah akar tadi mengeluarkan darah. Karena udah memang waktunya udah sore, karena dia jalan kaki aja waktu itu kan. Pulanglah dia ke Jambe tadi. Cuma sampai di rumah dalam beberapa hari itu penasaran. Kenapa kok akar tadi mengeluarkan darah? Nah, jadi dalam beberapa hari si pemburu tadi kembali lagi ke pohon tersebut tadi. Ternyata sesampainya di pohon tadi, akar tersebut tadi tidak ada lagi. Nah, jadi ada bekas kayak turun ke Sungai Mahakam. Nah, panjangnya itu sekitar 300 meter itu kan, turun ke Sungai Mahakam. Nah, waktu itu kembali lagi lah mereka yang mulai
Itulah akar tersebut tadi, itulah namanya akar Bloro. Akar Bloro. Itulah asal mula Asal nama muasal desa Bloro dari akar Bloro. kayu, Ah, akar kayu. Nah, dari itu teruslah berdatangan tadi yang dari Muara Kedang, yang dari daerah Kota Bangun dulunya kan, datanglah ke sini. Mereka asal muasalnya itu bersawah. Lalu bertambah 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 sampai sekarang. ya, saya dengar kabar ada cerita-cerita yang eh, saya nggak tahu. Misalnya itu ada sedikit mistisnya itu seperti apa? Iya memang betul. Kalau dulu di Desa Bloro, siapapun yang jadi kepala desa itu harus bukannya pintar tapi harus jagau kalau bahasa di sini kan orang yang kuat. Karena di sini siapapun yang berdesa akan dicoba oleh masyarakat di sini. Makanya beberapa kepala desa itu meninggal karena yang masyarakat ada yang mencoba apakah kepala desa ini memang orang sakti atau gimana Hmm. ceritanya Bahari itu. Karena zaman dulu masih ditunjuk oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi kepala desa. Dicobanya seperti apa ini? Apa adu senjata atau Bisa disantet, ada dikirim, disantet? dikirim, Oh gitu. dikirimi seperti parang mayang, Hmm. kayak panah terong gitu. Kalau dia kuat berarti dia bisa lanjut Lanjut, kalau sebagai kepala dilanjut, desa. ah, gitu. Makanya dulu sangat kalau mau jadi kepala desa itu banyak pikir, banyak pikir-pikir. Kalau kita korang-korang bisa ndak tahan, bisa kita meninggal kalau dulu kan. Sampai sekarang masih ada kebiasaan-kebiasaan atau peristiwa-peristiwa ini. Itu kalau sekarang tidak ada, itu masih sekitar tahun ya 70-an lah, 70-an sampai terakhir kemarin kan tahun 90-an tuh. Itu sudah 90-an tuh masih ada ya. iya masih ada. Sekarang berubah mungkin kok. Berubah dah. Jadi serangan fajar gitu kan. Iya, Ya kemudian ada hal lain yang mengandung mistis itu selain kalau soal pemilihan kepala desa ini. banyak kalau di sana satunya kayak orang kawinan itu kan biasa dikerjai yang Dikerjai bagaimana? ya tidak bisa kalau Disantet juga ya? enggak kalau kita ijab kabul tidak bisa kayak terbungkam lah kita tuh Hmm. kan bisa no. Nggak bisa ngomong gitu ya. Iya Nah, gitu. Kalau yang san itu banyak sebenarnya kayak sini kalau misalnya kita pacaran putus kalau dulu udah pacaran nggak terima tuh. Saya pun masih zaman saya ada saya sebenarnya waktu periode pertama tuh saya sebenarnya dikirim juga kan hmm. ya, Jadi masih bisa bertahan, jadi termasuk kuat nih kepala desa bukannya nih. kuat bukannya kuat cuma kita kan doa aja tadi doa dari kedua orang tua kita kan artinya kita itu kena cuma diam tapi sambil berobat saya kan cuma saya seolah-olah saya tuh kuat Hmm. sebenarnya saya tuh hanya menahan aja menahan artinya sakitnya tadi tetap saya masuk kantor itu hampir berapa bulan tuh Sampai sekarang lu masih? enggak Oh enggak. jadi alhamdulillah saya itu berobat ke arah Kutai Lama hampir 1 bulan tetap tapi alhamdulillah ada waktu ibu saya eh, datang ke keluarga di daerah Kota Bangun Hmm. ya tanpa disengaja bercerita ibu saya bercerita anak saya itu kayaknya ya karena guna-guna jadi orang tua tersebut tadi ambil air ditiupkan lah disuruh kita minum alhamdulillah langsung hilang sampai sekarang Jadi sebetulnya di era Pak Kades sekarang ini mengalami juga. ya sebenarnya mengalami cuma karena saya kan tidak pernah bercerita setelah mau akhir masa jabatan saya periode pertama baru saya bercerita ke anak buah saya bahwa saya itu pernah juga Penangkalnya apa Pak? pernah karena itu tadi Apa dari dalam atau ada? kalau saya tidak ada sebenarnya kita kan doa kedua orang tua saya aja doa kedua orang tua
sebelum saya mencalon pun saya minta izin kepada orang tua, pas saya ini diizinkan untuk mencalonkan sebagai kepala desa. Kalau misalkan saya diizinkan, saya mohon doa. Dan orang tua saya pun sebelum meninggal selalu bercerita, memang selalu mendoakan saya untuk keselamatan, hati kesehatan. Bukannya saya orang jaga, bukan. Ini berkat doa kedua orang tua saya. Artinya saya bisa tadi itu kan. Lewatnya sampai sekarang baik-baik aja. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Kemudian kembali ke apa motivasi awal sampai mau memfilmkan asal mula Desa Bloro. Selain untuk generasi muda kan, Ya, supaya tahu sejarah ataupun kisah tentang Desa Bloro ini. Enggak ada motivasi lain? yang jelas yang pertama, karena kita setiap tahun melaksanakan Hari Jadi Desa Bloro, saya berharap dengan adanya film uh, asal muasal Desa Bloro ini bisa kita putar. Dan saya pun nanti bisa kita sosialisasikan ke SD, SMP. Artinya ginilah, artinya memang Desa Bloro. Karena saya semenjak saya menjabat daripada mas, saya pemetaan. Jadi saya sudah ada peta desa, nah, makanya itu saya cetak banyak, itu saya bagi. Oh, nah, jadi anak-anak sekolah itu bisa tahu, oh Desa Bloro luasnya sekian, perbatasan dengan sekian. Nanti biar ditambah lagi film tadi. Jadi agar Desa Bloro itu anak-anak kita tadi bukannya tahu desa aja, tapi gimana asal muasalnya. Jadi saya pun motivasi saya untuk membuat film tadi, saya akan merangkul tuh mantan-mantan anak kepala desa yang kita jadikan sebagai pemain nantinya di dalam film tadi, untuk sebagai salah satu penghargaan kita kepada bapak beliau tadi yang menjabat kepala desa. Berikan apresiasi lah Ya, kepada keluarga. mantan kepala desa Ya, ya. itu. Maka zaman saya setiap tahun saya baca doa haul. Saya kirim itu mantan-mantan kepala desa. Ada berapa kakak? Kalau di sini kakak kurang lebih 700 lebih. 700 lebih. Ya. Dan di sini uniknya Pak, kita ada 17 suku, alhamdulillah tidak ada masalah artinya. Walaupun 17 suku, tapi bermacam suku, tapi alhamdulillah aman desa kita. 17 suku ini dari Kutai apa Ya, Dayak campur? Daya ada campur, Bugis, Banjar, Jawa, sampai Sunda lah, Batak, banyak lah 17 suku. Ada di Ada, sini ya. ada. Ya. Secara kalau saya mau tanya hal negatif apa yang mungkin masih ada, pasti setiap desa punya positif negatifnya ya. Iya, Di Desa Bloro ini mungkin apa pencurian atau santet nih masih ada. ya kalau untuk zaman sekarang kayaknya enggak ada sekarang kan santet, menurut saya kan enggak ada. Kayak kalau pencurian kita enggak ada. Alhamdulillah, kalau untuk sekarang nih ya untuk yang negatifnya Nggak ada. enggak ada lah kita. Terakhir, harapan Pak Kades nih, baik kepada masyarakat, apakah perlu menjaga tetap kebersamaan ini, saling apa gotong royong ini, atau ada harapan-harapan lain? Saya setiap acara-acara selalu menyampaikan baik ke masyarakat atau ke seluruh lembaga, kita harus tetap menjaga kekompakan, kekompakan, tali silaturahmi. Saya berharap ke lembaga itu, kita selama saya menjabat, alhamdulillah, seluruh lembaga itu kompak kita. Makanya itu saya berharap itu dijaga. Tujuan kita satu, untuk kemajuan Desa Bloro. Apapun nantinya, saya setelah pemilihan saya sama. Saya tidak ada yang baik itu calon sebelum, saya rangkul semua. Jadi tujuan saya untuk membangun Desa Bloro tadi. Artinya pemilihan selesai, itu selesai. Jadi kita untuk berikutnya kita untuk membangun desa. Pak Kades, terima kasih kami dari Satya Kumala Cinema. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang bisa
saya lupa pulang. Ya, Kalau kita bisa semua baik-baik dan tetap menjaga silaturahim di antara kita, eh, tentu untuk kemajuan Desa Bloro. Terima kasih Pak Kades. ya, sama-sama. Jadi saya juga berterima kasih Bapak juga mau ke Desa Bloro. Nanti alhamdulillah sedikit banyaknya untuk memperkenalkan Desa Bloro lagi lah. Makanya untuk ke depan memang perencanaan kita tuh sangat banyak untuk baik itu dari pariwisata, pertanian, perkebunan. Mudah-mudahan dengan awal yang baik ini kedepannya akan lebih baik lagi. Ya, Ya, terima kasih Pak Kades. ya.